Indonesia adalah negara besar. Negeri dengan kekayaan alam melimpah dan jumlah penduduk yang terus bertumbuh. Namun di balik kekuatan itu masih ada persoalan mendasar yang menyentuh masa depan bangsa, yaitu masalah gizi. Stunting dan ketimpangan akses pangan sehat masih menjadi tantangan nyata di berbagai wilayah Indonesia. Anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi kelompok paling rentan. Padahal dari merekalah generasi masa depan Indonesia dibentuk. Gizi bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah fondasi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas bangsa. Tanpa gizi yang cukup, pembangunan manusia tidak akan pernah optimal. Karena itulah negara hadir untuk mengambil peran utama dalam memastikan setiap warga mendapatkan hak dasar atas gizi yang layak. Pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Gizi Nasional. BGN lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai sebuah lembaga yang secara khusus mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan gizi nasional secara terintegrasi. BGN memiliki mandat besar, merumuskan kebijakan teknis dan tata kelola gizi nasional, melaksanakan program-program strategis terutama program makan bergizi gratis, melakukan pengawasan atas penyediaan dan distribusi gizi, membangun promosi dan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah, mengelola sumber daya manusia dan anggaran negara secara profesional dan akuntabel. Program unggulan Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis, sebuah program berskala nasional yang menyasar kelompok paling penting. Peserta didik di semua jenjang pendidikan, anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dilaksanakan melalui jejaring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau yang dikenal dengan SPPG dengan melibatkan pemasok pangan lokal, koperasi, UMKM, dan penyedia makanan bergizi lainnya. Untuk mengemban mandat besar ini, Presiden Republik Indonesia melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan ini menjadi titik awal perjalanan panjang membangun sistem gizi nasional yang kuat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing Saudara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selanjutnya Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. BGN diperkuat dengan struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan badan, para deputi bidang kebijakan, pelaksanaan program, pengawasan, serta manajemen sumber daya. Struktur ini dirancang agar kebijakan pusat dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata sampai ke tingkat daerah. Ya, tentu saja Pak Presiden selalu meminta agar program ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan seaman-amannya. Jadi percepatan perlu dilakukan, tapi dalam konteks di mana penerima manfaat tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi menu dengan gizi seimbang, karena penting makanan tidak hanya sehat dikonsumsi, bermanfaat untuk tubuh, tapi juga aman bagi penerima manfaat. Karena di dalam program makan bergizi ini tidak hanya
bagaimana Badan Gizi Nasional menyelenggarakan program makan bergizi dan melakukan intervensi pemenuhan gizi kepada semua penerima manfaat, tapi butuh dukungan berbagai kementerian lain, instansi lain, lembaga lain untuk menyukseskan program ini. Sejak Januari 2025, program makan bergizi gratis mulai diuji coba secara bertahap. Jumlah SPPG juga terus bertambah, penerima manfaat terus diperluas. Program makan bergizi gratis atau dalam bahasa Inggris sebenarnya school meal ya, atau program makan sekolah. Kebetulan memang hanya di Indonesia saja mungkin yang seluruhnya gratis. Karena di beberapa negara yang sudah lebih lama melakukan ini itu tidak semuanya gratis. Jadi satu, saya sebagai ahli ya menyambut dengan baik karena sebenarnya hal ini sudah dilakukan di lebih dari 100 negara dan sudah lama ya. Bahkan Jepang itu kebetulan saya baru pulang dari Jepang ya. Inisiasinya itu sejak zaman Kaisar Meiji, itu lebih dari 100 tahun lalu. Karena mereka melihat bahwa intervensi gizi itu sangat diperlukan. MBG itu dibangun itu karena kita peduli terhadap anak, karena makanan bergizi itu merupakan hak asasi anak ya, seperti juga yang sudah dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak, pasal 6 bahwa setiap anak berhak untuk hidup. Namun tidak hanya hidup, tapi tumbuh dan berkembang secara optimal gitu ya. Nah di pasal 24-nya juga disebutkan bahwa setiap anak itu mempunyai hak atas makanan bergizi. Nah karena hak mereka terhadap makanan bergizi, maka pemerintah berpihak terhadap anak-anak dengan memberikan makanan bergizi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Langkah awal ini menjadi fondasi bagi sistem gizi nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. Tim koordinasi untuk penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Di situ kemudian ada ketua tim koordinasi yang dipimpin oleh Menko Pangan dan anggotanya para Menko. Ada ketua hariannya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bu Nani Esdeang, dan tim koordinasi berfungsi untuk mengkoordinasikan terkait dengan dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Nah kemudian untuk tata kelola makan bergizi gratis, keterkaitan antara lembaga, kementerian lain dan institusi itu diatur dalam Perpres, di mana masing-masing lembaga, kementerian dan institusi memiliki tugas pokok fungsi tersendiri. Misalnya contoh Kepala Badan Gizi Nasional atau Badan Gizi Nasional bertugas menyelenggarakan program makan bergizi untuk intervensi pemenuhan gizi penerima manfaat. Kemudian evaluasi pemantauan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, rantai pasok dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk peternakan dan pertanian, Kementerian KKP untuk perikanan, untuk penyaluran kepada ibu hamil, anak ibu menyusui anak balita itu Kementerian Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga, termasuk juga Menteri Pelindungan Perempuan dan Anak terlibat di dalamnya. Pengawasan oleh Pemda juga terlibat, diatur dan dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri. Program makan bergizi gratis terus saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat, menggunakan alat-alat yang terbaik untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi. Hingga 25 Desember 2025, program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 53 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sebanyak 18.210 SPPG terdaftar, 16.906 berstatus aktif, dan 1.304 dalam proses persiapan. SPPG telah menjangkau 38 provinsi di Indonesia. Terima kasih Badan Gizi Nasional
Di hadapan majelis terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini. Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana. Sekali lagi, saya tadi ucapkan terima kasih pada Kepala Badan Gizi Nasional. Saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik. Makan bergizi gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa. BGN tidak berhenti di wilayah perkotaan. Program ini juga menjangkau wilayah dengan tantangan geografis tinggi termasuk daerah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman. Program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga mampu menggerakkan ekonomi. Apa yang disajikan oleh Badan Gizi kepada penerima manfaat bukan makanan yang sehari-hari mereka makan. Karena sehari-hari itu mereka makan bukan yang seperti kita sajikan. Jadi, Badan Gizi selalu menyajikan ada protein, ada karbohidrat, ada serat, mineral, dan kadang-kadang susu. Dan itu mereka tidak mendapatkan itu di rumahnya masing-masing untuk sebagian besar. Karena kita tahu bahwa anak-anak ini 60% tidak punya akses terhadap menu gizi seimbang. Dan 60% dari mereka juga hampir tidak minum susu karena tidak mampu beli susu. Jadi dalam jangka panjang memang rantai pasok ini harus disiapkan dengan seksama. Dan ini memberikan jaminan juga kepada petani, peternak, nelayan agar mulai membangkitkan potensi meningkatkan produktivitas wilayah dan pembeliannya dijamin oleh Badan Gizi Nasional. Lebih dari 741.000 tenaga kerja terlibat secara langsung di SPPG. Puluhan ribu koperasi, UMKM, BUMDes, dan pemasok lokal menjadi bagian dari sistem pelayanan MBG. Kualitas menjadi prinsip utama. Setiap menu MBG disusun berdasarkan standar gizi nasional, diawasi oleh tenaga ahli gizi dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Salah satunya dengan penambahan menu susu sebagai sumber protein dalam makan bergizi gratis ini. Dari makan itu, terutama untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi, kalsium, vitamin D, walaupun menunya ayam misalnya dan sebagainya, itu paling tinggi 12% daily value AKG, persen AKG kalsium. Nah, sementara tadi yang untuk mendukung pertumbuhan manusia, kecepatan pertumbuhan kedua, terutama usia 9 ke 12-13 tahun, itu perlu minimum 25% daily value atau persen AKG kalsium. Nah, tambahan kalsium yang paling mudah, ya karena dia tidak juga mengenyangkan, karena dia cair, mudah diserap, ya tidak lain susu. Nah, itu utamanya ya, kalsium, vitamin D. Nah, tapi ke susu itu juga mengandung banyak ya, kurang lebih 13 mineral esensial vitamin untuk tidak hanya pertumbuhan tulang gigi tapi juga untuk pertumbuhan otak. Ya, jadi itu yang mengapa di setiap negara yang memberikan school meal, makan sekolah, juga diberikan school milk, susu sekolah. Dapur MBG telah menjadi jantung operasional dari program ini. Kebersihan, higienitas, dan keamanan pangan menjadi syarat mutlak dalam setiap proses memasak. Dapur SPPG juga diwajibkan memiliki sertifikat Layak Higien Sanitasi atau SLHS. Standar ini menjadi bukti agar dapur SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan pemerintah. Jadi SLHS itu sekarang sudah menjadi kewajiban ya bagi setiap SPPG. Nah, dalam SLHS itu ada beberapa indikator yang diharapkan atau disyaratkan ya agar suatu SPPG itu bisa mendapatkan SLHS. Nah, untuk SLHS memang kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan alhamdulillah saat ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan izin agar setiap izin pada setiap Pemda ya, Dinas Kesehatan dapat mengeluarkan sertifikat SLHS secara manual.
gitu ya. Jadi itu memudahkan bagi SPPG untuk mendapatkan SLHS. Tentu saja untuk mendapatkan SLHS ini diperlukan syarat-syaratnya. Jadi asumsinya kalau SPPG itu sudah mendapatkan SLHS, artinya penjamah makanan sudah tahu perilaku hidup sehat, kemudian bagaimana pengolahan makanan yang aman dan sebagainya, kemudian lingkungan sekitarnya, kesehatan lingkungannya sudah bagus, airnya juga sudah layak untuk digunakan di SPPG. Capaiannya belum semua, belum 100% SPPG yang ada di Indonesia ini mendapatkan SLHS. Tapi kami sekarang terus-menerus mendorong ya. Kenapa demikian? Karena SLHS ini menjadi kewajiban dari SPPG. Seluruh SPPG yang ada di Indonesia itu kan dioperasikan dan dikendalikan oleh pegawai Badan Gizi Nasional, itu yang disebut dengan kepala SPPG. Jadi kami terkoneksi tiap hari kepada mereka untuk membuat program ini agar berjalan dengan seksama, dan mereka diminta untuk membaca SOP dan juga petunjuk teknis agar bisa berjalan dengan baik. Selain SLHS, SPPG juga harus memenuhi sistem manajemen HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point untuk mengendalikan, mengevaluasi, mengidentifikasi setiap rantai produksi makanan mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Beberapa komponen yang masuk standar utama standar mutu SPPG adalah keamanan dan higienitas dapur, bahan baku dan air, proses pengolahan, peralatan dan sistem manajemen, serta sertifikasi dan pengawasan. Setiap SPPG juga harus mengikuti petunjuk teknis dan tata kelola yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional agar makanan yang disajikan tidak hanya enak namun juga memenuhi unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Saya sebagai kepala SPPG, saya tanggung jawab saya di dapur SPPG saya sendiri, dan saya memastikan dapur saya itu sudah memenuhi standar dari pengoperasionalan, sudah menggunakan APD, sudah melihat bagaimana selalu menjaga HACCP-nya, analisis kontrol analisis hazard analisis control point-nya dijaga, dan juga menjaga kualitas bahannya, dan juga di sini memang produksinya memang selalu dipantau, Kak, selalu dimonitor dari mulai penerimaan bahan sampai ke tahap terakhir pendistribusian itu. Pemerintah makin memperketat pengawasan. Jadi banyak aturan-aturan yang terbaru untuk SPPG yang akan mulai buka dan yang sudah berjalan seperti itu. Pemorsiannya jam berapa, pengantarannya jam berapa, dan kita memastikan kapan anak-anak ini makan. Jadi ada komunikasi yang baik antara SPPG dengan pihak sekolah. Kita pastikan anak-anak jam berapa makan supaya kita tahu ngatur waktunya jam berapa makanan itu dimasak, jam berapa di packaging. Memang kita menekankan pada proses kualitas kontrol, mulai dari pembelanjaan bahan baku, memang kita serius banget. Terus diawasi baik oleh ahli gizi dan disempurnakan dan dikontrol oleh ahli akuntansi. Segala proses yang kita laksanakan dan memang betul itu melalui proses kontrol higienis yang sangat ketat. Bagi anak-anak, makan bergizi gratis bukan sekedar makanan. Ia adalah energi, semangat belajar, dan bentuk rasa perhatian oleh negara. Enak-enak menunya. Yang paling aku suka itu waktu hari Jumat kemarin, menunya itu ada edamame, roti tortilla, dan juga ayam panggang. Ayamnya juga cukup besar, jadi enak. Selama ini nggak ada masalah ya? Nggak ada, aman semua. Anak teman-teman yang lain juga sama? Sama, kita semua malah bahagia karena aku juga merasakan aku juga jarang ke kantin sekarang. Jadi uangnya itu aku tabung dan untuk membeli hal-hal yang aku inginkan. Sangat enak, menurutku ini wajib dilanjutkan program Pak Prabowo. Enak, sejak ada MBG itu uang jajan saya sekarang berkurang karena untuk menghemat ekonomi keluarga. Program makan bergizi gratis menjadi program prioritas nasional. Presiden Republik Indonesia secara aktif turun langsung meninjau pelaksanaan di lapangan. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa.
jatahmu kasih ke orang lain. Jangan ngenyek. Kalau nggak mau, nggak usah. Tapi rakyat kita, anak-anak kita harus makan bagus. Keberhasilan MBG tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, hingga TNI dan Polri bekerja sama memastikan program berjalan aman dan tepat sasaran. Negara-negara maju itu kan kalau kita lihat pekerjaan istilahnya unemployment ya, pengangguran tuh rendah. Tetapi kok masih ada diberikan? Karena tadi ya lebih di kita ini ada dua sisi ya. Satu sisi stunting, kekurangan gizi, satu sisi mungkin keluarga yang menengah kaya itu overweight. Di Indonesia itu ada double burden disebutnya. Nah sebenarnya program seperti ini adalah untuk mengarahkan supaya anak-anak itu tahu cara makan yang bergizi. Ya, dalam istilah Badan Pangan itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman, B2SA. Kalau dalam Kemenkes itu ada istilah isi piringku, isinya sama. Makanya Pak Presiden menetapkan bahwa intervensi ini ibu hamil, menyusui, balita, TK, SD, sampai SMA. Karena ada tadi puncak pertumbuhan manusia kedua yang sering dilupakan, sering fokus di 1000 hari pertama. Jadi saya sebagai akademisi menyambut baik karena begini, di Indonesia ini beragam, tidak banyak juga orang tua yang tahu makanan bergizi itu komposisinya seperti apa. Nah, memang MBG ini inklusif ya, jadi semua anak, siapapun itu anak ya, termasuk ODGJ ya, itu juga menjadi perhatian kami. Nah, termasuk anak-anak yang juga mempunyai alergi begitu. Nah, tentu saja ini SPPG kerjasama dengan guru gitu ya, dengan guru. Jadi guru-guru itu nanti yang akan menginformasikan. Nah, guru itu nanti akan mendata atau memberikan informasi data-data anak yang alergi untuk tertentu. Nah, untuk anak-anak tertentu tentu saja diberikan makanan yang berbeda ya. Atau misalnya makanan saat itu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing anak. Nah itu. Iya, betul. Jadi kita memang ada kerjasama dengan pihak sekolah. Pertama itu kan kita sosialisasi dulu, kemudian bagaimana penyelenggaraan MBG di sekolah, dan kemudian juga kita meminta data kepada guru, data-data anak yang alergi makanan tertentu, seperti misalnya udang begitu ya. Nah, karena ternyata banyak ya anak-anak yang mengkonsumsi udang itu alergi, jadi udang ini jarang digunakan gitu kan ya, jarang digunakan. Tetapi kalau kacang ada beberapa anak yang alergi misalnya, atau gluten begitu kan ya. Nah, anak-anak yang mempunyai alergi khusus itu diberi perlakuan khusus oleh SPPG. Panglima TNI dan Kapolri menunjukkan komitmennya untuk program makan bergizi gratis dengan membuka SPPG yang langsung dalam pengawasan lembaga negara tersebut. TNI sudah operasional SPPG itu yang ada di satuan-satuan atau tingkat batalion, kodim, kemudian Lanal, Lanut, Pindam, Korem. Nah, itu kita berdayakan dapur yang sudah ada untuk mendukung program MBG. Jadi harapkan penerima manfaatnya akan bertambah setiap hari. Kemudian juga selain itu bisa membantu Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar Pemda. Program makan bergizi gratis dari Bapak Presiden Prabowo, di mana ini adalah masuk dalam 8 program prioritas, dan tentunya ini menjadi komitmen Polri untuk mendukung program ini, karena kita tahu bahwa program makan bergizi gratis ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, baik yang berada dalam kandungan, yang usia dini sampai dengan SMA, sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Kedepan, BGN menargetkan perluasan cakupan
peningkatan kualitas, dan penguatan sistem hingga tahun 2026 dan berlanjut sampai 2029. Pada tahun 2026, langkah lebih besar telah disiapkan untuk memperkuat layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Jumlah SPPG secara nasional ditargetkan meningkat signifikan. Sebagai wujud komitmen menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, baik di wilayah perkotaan hingga pelosok negeri. Tahun depan ditargetkan 33.000 SPPG akan beroperasi dengan melayani 82,9 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia. Targetnya jelas, membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia emas. Satuan pelayanan pemenuhan gizi jumlahnya masih sedikit, kita buka kesempatan kepada mitra untuk melayani lebih besar, lebih banyak. Ketika jumlahnya sudah besar, maka jumlah penerima manfaatnya kita kurangi supaya meningkatkan kualitas. Ini kan terkait dengan strategi bagaimana agar penerima manfaat agar segera dilayani. Karena hak anak atas menu gizi seimbang ini penting sekali. Kalau ketepatan sasaran, alhamdulillah sejauh ini sangat tepat kalau menurut saya. Ya, para penerima manfaat yang masuk dalam kelas menengah ke atas saya kira tidak terlalu banyak ya, karena tidak kita utamakan, dan sebagian besar yang kita sasar sekarang betul-betul yang sangat membutuhkan ya, dan sering dapat laporan ya, ada anak yang baru pertama kali minum susu ya kan, kemudian ada yang selama ini makannya hanya nasi dan Indomie gitu. Kemudian ada anak yang baru saja tahu bahwa rasa anggur gitu, itu artinya kan apa yang kita lakukan tepat ke sasaran yang kita inginkan. Ini akan membuat habit, mereka tahu makan yang bergizi itu seperti apa, harus seperti apa, dan itu terjadi di negara yang sudah duluan melakukan program semisal ini. Kembali, real demografi kita saat ini tadi, setiap 1 menit lahir 6 anak, setahun nambah 6 juta orang penduduk kita, tetapi ternyata setelah dilihat mereka lahir dari keluarga yang miskin, rentan miskin, sangat miskin. Bergizi atau tidak itu urusan nomor sekian, yang penting bisa makan. Makan pun mungkin hanya sekali, ya tadi, begitu makan pun hanya dengan kecap, kerupuk, nasi, ya, ada telur pun didadari bagi 6. Nah kalau seperti ini dibiarkan, ya, tidak ada intervensi gizi, bisa dibayangkan tadi bagaimana kualitas bangsa kita 20 tahun ke depan. Jadi bahwa keamanan pangan, sanitasi itu kan sangat urgent ya, sangat krusial ya bagi MBG gitu, kualitas MBG. Maka kita kerjasama dengan BPOM, kerjasama dengan Dinkes. Nah Dinkes inilah atau Kemenkes. Nah Kemenkes atau Dinkes inilah yang melakukan pemantauan atau pemberian sertifikat SLHS. Nah bukan BKN begitu ya. Nah oleh karena itu kita selalu membangun kolaborasi dengan antar lembaga atau antar kementerian dan juga dengan pemerintah daerah. Oh tentu saja dengan masyarakat, karena masyarakat ini juga bagian penting dari Monef, gitu kan ya. Nah, karena kita kan tidak mungkin memonef dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di kita ya jumlahnya. Nah tentu saja masyarakat ini sangat krusial di dalam Monef itu. Makanya kita membuat itu SAGI ya 127. Nah itu untuk kemudahan. Jadi nanti masyarakat tinggal telepon atau juga WhatsApp-nya juga ada. Tinggal telepon, WhatsApp, di mana kejadiannya begitu ya, apa yang terjadi. Nah kemudian oleh kita nanti akan dikelola dan kemudian ditindaklanjuti. Makan bergizi gratis bukan sekedar program bantuan. Ia adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Karena dari gizi yang baik dan berkualitas, lahir generasi kuat. Dan dari generasi yang kuat, Indonesia melangkah lebih maju. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.